Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kudrah iradahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang insya Allah tetap taat dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal Dan alamin. kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembacaan tafsir kitab Safinatun Najah. Nah, kemarin sampai rukun yang ke-10. 10 apa? 10 ya? 10 apa 7? 10. Sekarang rukun sholat yang ke-11. Al-hadi asara julusu baina sajdataini. Yang ke-11 adalah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Ini ai fi kulli rakatin walau fi naflin. Baik fi kulli rakatin, pada tiap-tiap rakaat, walau fi naflin, walaupun meskipun dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah pun duduk antara dua sujud ini adalah rukun. Dan doa dibaca ketika duduk antara dua sujud adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbil firli, ini ada beberapa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 8 permohonan kita di dalam duduk antara dua sujud. Yang pertama, Rabbil firli, ya Allah tutupilah segala dosa-dosa kami, atau ampunilah segala dosa-dosa aku, dosa-dosa saya. Warhamni, dan kasihilah aku, atau berilah aku rahmatmu yang amat luas. Di sini warhamni ay rahmatan wasi'atan, rahmat yang luas. Wajburni, dan cukupilah aku. Wajburni, cukupilah aku ay alnini, kayakanlah aku. Wa antini, dan berikanlah kepadaku malan katsiron. Jadi ini permintaan untuk memohon kita supaya diberi kecukupan, diberi kekayaan, diberikan harta yang banyak. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku, derajat di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Warfa'ni
warzuqni, dan berilah aku rizki yang halal. Wa'afini, dan maafkanlah aku, wa'afu anni, wa'afu anni ay dunubi wa ya'ti fi dhamma. Ini wa'afini Warzuqni ay rizqon wasi'an, rizki yang luas. Terus wahdini dan berilah petunjuk kepadaku. Jadi semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Salimni bi balaya fid dunya wal akhirah. Wa'afini, dan maksudnya di sini wa'afini ini kita mohon keselamatan min balaya, daripada mara bahaya bencana di dunia maupun ya akhirat. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku amhu dunubi, sudah maafkan dari segala kesalahanku, maafkan dari segala dosa-dosa. Ini dibaca ketika kita duduk antara Dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Ini duduknya ini sunnahnya itu duduk iftiros. Sunnahnya duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk nah kayak gini ya, duduk iftiros. Jadi kaki sebelah kiri ini, mata kaki kita dudukin, ininya tegak, ini lurus. Iftiros. Duduk iftiros namanya. Ini duduknya kayak gini. Boleh duduk begini, boleh duduk begini, boleh. Terus duduk gini kagak bisa. Iya, ada yang gitu. Boleh gini. Ada yang kayak gitu ya. Penting duduk gitu. Oh ya Mas, makasih Mas. Terus begini, nah boleh. Tapi sunnahnya itu duduk iftiros. Sunnahnya duduk seperti ini. Jadi ingat, waktu itu pernah saya katakan bahwa yang rukun itu duduk, ya, cara duduknya itu sunnah, ya. Nggak harus yang kayak kakinya. Duduk iftiros yang tadi. Yang pertama tuh, Ya. nggak harus kayak itu kakinya. Enggak, cuma Boleh. bagusnya, ya, bagusnya seperti tadi duduk iftiros. Nah, ada orang yang nggak bisa itu paksa. Iya, ada yang nggak bisa, Pak. Ya. Mbak Datun. Malah kecil ada bisa. Iya. Nggak dibiasain jadi. Karena ini yang postur. Iya betul. gemuk begini nih. Tapi akhir masih bisa, akhir masih dapat. Yang penting duduk. Tawaruk. Dia kaki Enggak, jadi- kirinya kali ya. Namanya duduk tawaruk. Ada masalah kali ya. Ya. Jadi kaki kirinya Jadi ada masalah kali rukunnya kakinya. itu Jadi atahiyat akhir buat Gendut banget kan kalau kita gini nih. Kan kalau kita gini nih. Iya. Kalau dia gini nih gitu tuh. Masih dapat kalau gini mah. yang penting duduk. Ya. Ini kalau gini nih. Ya. Nah ini nih. Habis kanan. Jadi gue. Habis sujud nih. Habis sujud. Terus duduk. Nah, ini sunnahnya ini duduknya seperti ini nih. Ini, ya. Ini kaki kiri Duduk. didudukin Ya. di pangkat kita nih. Nah ininya seperti ini, jari jemarinya semua menghadap ke kiblat. Nggak bisa, saya bisanya begini, udah begini. Jadi duduknya yang rukun, duduk. Cara duduknya, nah ini namanya cara nih. Ini cara duduk. Ya. Cara duduknya, sunnahnya seperti ini, gitu. Sunnahnya seperti ini. Nggak bisa, yang penting duduk. Kan rukunnya duduk. Di situ rukunnya itu duduknya mesti iftiros lah. Nah, sunnah. Sunnahnya duduk iftiros. Itu sunnahnya. Terus ketika duduk iftiros, tangan ini berada di paha.
Terus jangan sampai melebihin daripada lutut. Jangan begini. Ininya tuh harus rata dengan lutut. Dan jari jemarinya jangan dibuka. Rapat. Jadi yang dibuka itu ketika takbiratul ihram sama ketika ruku. Ruku dibuka. Cuma bukanya juga jangan lebay, jangan berlebihan. Tang-tang dibuka. Oh, gambreng. Nah, Ini juga gini dong. Gambreng begini. yang mana? Bukanya ya sedang-sedang saja, gitu ya. Nah, tuh ininya posisinya di sini. Posisi di sini. Terus duduknya Iftiras. Ada orang yang nggak bisa duduk iftiras. Ya kayak contoh, ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya kak nggak bisa. Yang penting Ini kali ya. Faktor ini kali ya. Ya. Gedean. Asalnya gini, Biasa. ini nggak duduk nih, nggak duduk Biasa. Lebih nggak Nggak dibiasain. duduk. Ini kan duduk nih masih duduk nih. Setelah ada sakit banget. Ya, Gitu. duduk. Begini, kakinya begini nih. Oh, begini nih. Ini masih duduk namanya. Ya rukunnya itu duduk, tapi cara duduknya sunnah. Cara duduknya iftiras. Karena postur badan akhirnya menyebabkan nggak bisa duduk seperti ini. Ya nggak apa-apa. Gitu. Cuma yang nggak dapat kesunahan duduk iftiras aja. Daripada nggak sholat. Nah, Gara-gara duduk nih soalnya. mereka nggak bisa duduk hingga sholat. Nah terus tangannya ini jangan melebihi daripada lutut. Betul. Terus itu ya. Kemudian asani asaro atumakninatu fihi. Tumaknina di dalam duduk antara Dua sujud. Tumaknina. Pokoknya tumaknina itu apa sih? Tumaknina as-sukutu aqdha bi qadri subhanallah. Jadi kita diam sekedar ukuran bacaan subhanallah. Subhanallah. Kita habis sujud nih. Sujud, duduk subhanallah. Nah itu udah subhanallah. Nah itu udah tumakninah namanya. Tumakninah. Soalnya kayak kita habis ruku kan, gini nih ruku. Nah kalau ruku nih sunnah direnggangkan, renggangkan, subhanallah. Itu udah cukup. Subhanallah. Yang penting postur badan kita itu atau anggota badan kita itu udah tenang. Kan sukut tumakninah itu artinya tenang. Pokoknya tenang, enggak kayak gini. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini belum tumakninah namanya. Jadi tumakninah itu posisi badan itu udah ke posisi semua. Sami Allahu liman hamidah. Nah tenang dulu nih, sekedar baca subhanallah. Kita langsung turun juga nggak pakai baca doa lagi, nggak apa-apa. Subhanallah. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Walaupun baca doa, tapi posisi badan kita belum pada posisi semula. Itu namanya belum tumakninah. Jadi tumakninah itu set, ya pokoknya kayak pasukan pengibar bendera, ada gerak patah-patahnya, set ya. Set. Nah, posisi semua tenang dulu, baru Restoran. bergerak. Itu yang tarawih di sana tuh. Nah, itu ya tadi duduknya. Ingat duduknya yang betul. Cara duduknya itu sunnah. Nah, sunnahnya pakai duduk iftiras. Terus yang ke-12 tadi tumakninah dan harus disertai dengan tumakninah. Ats-tsalitsah asyara at-tasahhudul akhir. Yang ke-13 adalah rukun sholat yang ke-13 adalah tasahud akhir. Nah, tasahud akhir ini duduknya tasahud akhir. Bentar duduk membaca at-tasahud akhir. Nah, tasahud akhir itu kita membaca tasahud. Wajib membaca tasahud. Bacaan tasahud itu di sini ana tasahuda arba'u jumalin.
bahwa bacaan tasyahud itu ada 4 jumlahnya. Ada 4 jumlahnya. Ini yang wajib nih. Yang pertama adalah al-ula at-tahiyyatu lillah. Yang pertama at-tahiyyatu lillah. Yang kedua as-saniyatu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang keempat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ada 4 tuh. Ini yang disebut tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang disebut tasyahud. Jadi mesti baca nih. Minimal tuh paling minimal bacanya segitu. Tasyahud itu. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurangnya segitu bacaannya. Ya, bacaan tasyahud. Nah, mau lengkap lagi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baca tasyahud. Terus duduknya ini. Itu bacaan tasyahud. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Dan yang ke-14 duduk di dalam tasyahud akhir. Duduknya ini rukun. Duduknya rukun. Nah, duduk di tasyahud akhir sunnahnya itu duduknya tawarruk. Duduk tawarruk namanya. Kalau tadi kan duduk iftiros seperti ini. Nah, duduk tawarruk ini pantatnya ke bumi, ke lantai. Tuh. Nah, ini kaki kiri berada di sini. Posisi kaki ini jari jemarinya menghadap ke kiblat. Kayak gini. Duduk tasyahud akhir. Duduk tawarruk namanya. Kalau iftiros tadi tuh, kaki kiri didudukin. Kalau duduk tawarruk, kaki kirinya nyeplos ke sini, pantatnya ke bumi. Tadi pantatnya di kaki kiri. Sekarang ini namanya duduk iftiros. Tawarruk. Tawarruk, duduk tawarruk. Nah, ini cara duduknya namanya nih ya. Cara Itu harus duduknya. nempel ya. Hah? Harus nempel Apanya? Yang kiri, pantat kiri. Ini. kanan. Iya. Oh, nempel ke kaki. Iya, harus nempel. Ya, misalkan nggak bisa Iya, ya begini. kan kadang suka ada yang renggang tuh. Iya. Ya, Ini renggang banget. Yang penting ini pantatnya adanya di lantai. Lantai. Ya. Ini kan nggak bisa begini. Ya, ini kan cara duduk sunnah, cara duduk tawarruk. Caranya apa? Caranya. Sunnahnya begitu. Jadi paksain Ya, banyak caranya. Nah, ini cara duduk. Pernah Yang paling bagus cara tawarruk itu seperti oke. Obatnya tayat ini. daripada ngeluh gitu kan. Maksain begini ngeluh kan. Protes sama imam. Maksain gitu. Nguret. Nah, gitu. Batal nih imam. Mendumel sama imam. Udah keren doang. Hah? Ya, perhatiin ini nggak bisa. Pernah maksain. Ini nggak bisa. Hidung mampet lagi. Yang penting duduknya ya, duduk. Nah, cara duduknya ya ini sunnah. Sunnah. Cara duduknya sunnah. Nggak bisa begini. Ya kan tadi begini aja boleh gini. Yang penting duduk. Asal jangan begini. Nah, ini kagak duduk nih namanya. Nah, duduk. Penting duduk. Nah, paling utama duduknya adalah duduk tawarruk.
Jadi pantat dari sini, ini gini. Posisinya ini jari-jarinya menghadap ke sana. Kagak bisa semuanya, pun atuk doang. Bisa. Kalau turun semua kakinya Agak batal kalau enggak. kalau nggak apa turun semua nggak apa-apa. Begini? Iya. Iya, Nggak kagak bisa. apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting duduk. Begini nih. Cuma itu tadi yang paling bagus, yang utama sesuai sunnah ya begini. Agak bisa misalnya begini, ya udah. Gitu. Nah, gini kan gini nih. Ya, gini. Nah, bisa. Nah, begini. Tadi ada yang begini loh. Ada yang begini nih. Padahal udah susah ini begini. Mungkin kakinya Gemuk, Pak, gemuk. Nah, iya. susah ditekuk. Nah, terus posisinya sama tadi duduk antara dua sujud. Dan ketika tasahud awal atau tasahud akhir, ini posisi tangan udah seperti ini. Gitu. Ini begini. Nah, terus pandangan ke depan. Pandangan ke depan ya. Ini posisinya udah seperti ini. Tasahud awal maupun tasahud akhir. Ini. Terus ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini ya. Nah, itu dulu diajarin kayak gini. Jadi posisi ini jempol ini memegang sini nih. Ya, sini, ya. Dan ini nanti membentuk angka 5 dalam bahasa dalam Arab. Angka Arab ya. 5 terus ininya ada 3. Ini 53 ini aqaidul iman. Aqaidul iman ada 53. 53. Jadi ini apa ya? Simbol ya. Simbol bahwa ini adalah aqaidul iman 53. Yang pertama itu sifat wajib 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 40 itu ya. 1 sifat jaiz bagi Allah. 40 sama 1 41. Terus sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4. Jadi 49. Terus 49 53 ya, 59 sifat jaiz bagi Rasul 1, jadi 50. 3-nya Islam, iman dan ihsan, jadi 53. Tuh. Ini ada simbol. Dan pandangan ketika kita sholat itu dari awal sampai akhir itu pandangan menghadap tempat sujud. Kecuali ketika kita sudah ini asyhadu alla ilaha illallah, ini pandangan kita alihkan ke arah Telunjuk. Ya. Dan pandangan kita alihkan ke situ sampai dia selesai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini udah menghadap lagi ke depan. Jadi ini pandangannya ke sini. Dari awal tuh kita pandangan ke tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pandangan udah alih ini. Asyhadu sampai selesai. Assalamualaikum. Nah, di sini udah mulai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus ketika duduk tasahud awal bacaannya itu cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ditambahin wa ala ali Muhammad, ini menurut di kitab itu makruh. Nah, pokoknya ketika duduk tawarruk, terus posisi tangan dan jari sudah siap akan menunjuk. Kecuali duduk antara dua sujud, ya gini aja.
Jadi yang tangannya rapat itu ketika sujud rapat. Rapat itu juga jangan istirahat ya enggak, yang penting rapat gitu. Terus ketika dibuka tuh takbiratul ihram, ruku, tangan dibuka. Cuman bukanya juga jangan berlebihan, gampang dibuka. Enggak buka. Dan kalau ketika takbir, ini dibuka, ini jarinya kita hadapkan ke kiblat. Allah. Ini. Terus yang al-khamisah asyara, yang ke-15 daripada rukun salat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Jadi tadi bacaan tasyahud itu minimal at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tasyahud akhir sunnah membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah tuh. Jadi apalagi kalau tarawih nih imamnya cepat, jadi kita baca tasyahudnya itu aja tadi tuh. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keburu ngejar imam. Iya benar. Kalau kita lagi sholat biasa maka tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan bacaan tasyahud itu perhatikan tanda tasdid-tasdidnya. Di at-tahiyatul itu ada di huruf ta, at-tahiyyah di atas huruf, ada di huruf ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Makanya ketika masih kecil kita diajarnya gini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu maksudnya ya, supaya dibiasakan tasdidnya jangan sampai ketinggalan. Nanti ada pembahasan masalah tasdid di episode selanjutnya. Ya, di sini ada pembahasan masalah tasdid daripada at-tahiyat, tasdid yang ada di surat Al-Fatihah. Jadi bacanya juga jangan tahiyatul mubarakatus. Dan minimal suara kita itu terdengar oleh diri kita sendiri. Memang bacaan kita sir, tapi minimal bacaan kita itu terdengar sama diri kita sendiri. Juga jangan terlalu kencang mengganggu tetangga. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Iya mungkin bisa. Gitu ganggu berisik ya. Nggak ngomong cuma ngurut doang ya, makanya aku batalin. Semua bacaan di dalam sholat itu dibaca sir ya, kecuali baca Fatihah di sholat yang zahar. Nah, baca Fatihah yang sholat sir pun minimal kita mendengar, kecuali yang budek ya. Yang budek mau teriak-teriak juga kagak dengar. Minimal bacaan itu terdengar oleh kita. Minimal. Jadi cuman sholat itu diam ya. Sholat sir, sholat zuhur, asar itu kan sir. Allah Akbar, pikiran. Jangan. Soalnya itu ada hadis mengatakan bahwa Nabi itu ketika sholat itu sampai terlihat janggutnya itu bergerak-gerak. Nggak diem aja. Tahu pingsan. nggak baca, dia juga nggak baca. Baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sujud juga. Subhanallah. Minimal terdengar oleh kita Diri sendiri. Misalnya kita ketika sholat sir kita baca
terus di depan ada pengamen yang suaranya itu tuh dangdut kenceng banget gitu. Pakai speaker. Kan pasti kan kalah gitu, kita nggak bisa dengar, sampai kita nggak bisa dengar suara sendiri. Ya nggak mesti juga kita ngadu sama dia, dia kencang Bismillahirrahmanirrahim gua kurang biar kita kedengeran. Enggak, kalau itu dalam keadaan darurat yang kita udah baca sesuai seperti kita baca ketika hening aja, jangan diadu-adu suaranya itu, jangan dia kenceng tahu lagi speaker lagi supaya kita denger gitu. Kalau di keadaan bising, suasana bising, ya udah, karena bisingnya suara dari luar sehingga kita nggak bisa dengar suara kita gitu. Ya udah, nggak perlu kita mesti ngalahin suara bising itu, enggak. Terus sujud, ruku juga subhanallah. Jadi jangan sampai komat kami lagi jelasin. Sami Allahu liman hamidah juga sama. Yang penting minimal kita mendengar suara kita. Al-Khamis itu tadi yang ke-15 tentang umumnya sampai 17 ya. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak pakai Sayyidina juga enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang baca Sayyidina, ada yang enggak baca Sayyidina. Ini jangan diperdebatkan. Dia apa gue baca pakai Sayyidina? Bid'ah. Pakai Sayyidina bid'ah. Enggak perlu. Kalau mau baca silahkan, nggak baca juga ya nggak apa-apa. Kenapa pakai Sayyidina? Ini adalah untuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Penghormatan ya. Kita sama presidennya, kita menjadi Bapak Presiden. Kepada misalnya pada orang pada gubernur, kepada Bapak Gubernur. Udah pakai gubernur, pakai bapak pula. Itu kan sanjungan. Nah ini pun pakai Sayyidina adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ketika hidupnya Nabi tidak menyarankan dia dipanggil dengan tambahan Sayyidina. Ya emang nggak ada lah orang panggil saya Kiai gitu, nggak ada. Panggil saya Ustadz, panggil saya saya ini presiden, manggil saya presiden gitu. Enggak. Ustadz kemet banget yang mau begitu. Pak, saya Pak Jokowi. Manggil saya presiden, jangan nggak ada presidennya. Ya udah. Hah? Bagi kopi Ya ya. kayak Jumid itu. Panggil saya Haji gitu. Ya, enggak gitu. Nabi ini menunjukkan apa ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Nah kita sebagai umatnya, bentuk penghormatan kita makanya kita tambahin Sayyidina Muhammad. Jika ada yang nggak baca pakai Sayyidina pun ya nggak apa-apa. Ya, itu nggak usah dipermasalahkan yang kayak gitu. Terus yang ke-16 as-sadisa asyara assalam. Assalamu, mengucapkan salam. Ini yang rukun ini mengucapkan salam yang ke kanan, yang ke kiri sunnah. Cuma jangan sampai sebelah doang. Nah enak kalau ini nggak bisa. Kalau 2 kali ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya udah sampai situ aja, jangan wabarakatuh. Nah kalau sampai wabarakatuh biasanya sholat main. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan posisinya kan lagi duduk tawarruk. Jangan sampai ini posisi badan kita ini berubah ketika salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini minimal ini pipi yang ini nih kelihatan dari arah belakang. Yang putihnya nih, putih apa hitam? Ini kelihatan nih. Di mata sana ini pipi ini bisa terlihat dari arah belakang. Dan posisi badan ini nggak berubah, nggak begini, nggak berubah. Ini tetap menghadap kiblat. Jadi jangan begini, jangan ikut bergerak. Ini aja, kepala yang bergerak.
begitu. Ya. Dan salamnya juga kan itu ada sin, di atas sin, ada tasdidnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya jangan alaikum. Pakai hamzah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan pakai wabarakatuh. Surat Maid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Posisi tetap ini, badan tetap menghadap kiblat, jangan sampai berubah. Yang terakhir as-sabi'a asyara at-tartibu. Yang ke-17 yang terakhir at-tartibu, tertib. Ya, maksud tertib berurutan sesuai yang tadi yang kemarin kita sebutkan. Pertama niat, takbiratul ihram. Jangan acak-acakan, jangan saling mendahului. Misalkan salam dia pengen duluan, nggak boleh. Jadi baru duduk antara dua sujud salam, tahiyat belum, ya, nggak boleh. Lu sujud dulu terus baru ruku, gitu. Nggak boleh. Harus tertib, artinya berurutan sesuai yang disebutkan. Baca Fatihah, terus baca sunnahnya baca surat, salah satu baca surat gitu. Jangan surat dulu terus baru Fatihah, nggak bisa. Atau ruku dulu terus balik lagi ke posisi diri baca Fatihah gitu. Nggak. Harus tertib, harus teratur sesuai urutan. Itu tertib. Nah, nanti dibahas lagi selanjutnya, nanti dijelaskan setelah ini masalah niat, masalah tasdidnya Fatihah, tasdidnya tahiyat. Ini harus benar-benar ketika baca tasahud maupun ketika baca Fatihah, tasdid tersebut jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tertinggal. Faslun an-niyatu salasu darajatin, ada 3 derajat. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.